Halo guys, kembali lagi bersama saya Revaldo Vanter. Nah, kali ini saya bersama Ina Gilang. Kali ini kita akan ngomongin tentang tips lolos beasiswa LPDP. Nah, LPDP itu sendiri adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia. Nah, tips lolos beasiswa dari kita berdua ini based on our experience ya. Jadi, mungkin akan ada penyesuaian dengan berita up to date dari LPDP sendiri. Gitu. Kita mulai dari pendaftaran. Ya. Gimana cara mendaftar untuk beasiswa LPDP? Online. Jadi nggak ada formulir yang harus diambil atau harus ke Jakarta buat daftar aja, karena semuanya ada online di website. Cek di website, ada di description box. Nah, pertama harus bikin account dulu. Di account itu kayak pertama kali ngisi form Facebook lah atau apa, ada nama, data diri segala macam. Betul. Terus nanti upload data-data yang dibutuhkan. Terus itu bisa di save sampai nanti terakhir kalau udah final baru di submit. Dan yang harus teman-teman ingat adalah terkait pendaftaran ini selalu update. Jadi nggak bisa nanya ke yang udah lama banget lolos beasiswa LPDP-nya, harus langsung lihat sendiri ke websitenya kayak gitu. Ya. Nah, terus ada yang baru nggak terkait pendaftaran? Nah, biasanya LPDP itu bukan sekitar 4 kali dalam setahun. Jadi pembukaan beasiswanya 4 kali dalam setahun. Iya, beberapa bulan, 3 bulan sekali. Nah, untuk tahun 2017 ini cuman 2 kali. 1 kali buat dalam negeri, 1 kali buat yang daftar tujuan luar negeri. Jadi intinya cuman 1 kali 1 tahun ini Dan kesempatannya. yang untuk tahun ini nggak bisa berangkat tahun ini juga. Betul. Untuk sampai tahun 2018 karena seleksinya lebih panjang sekarang. Jadi nggak akan sempat berangkat tahun 2017 ya. Betul, jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan yang sekarang itu semakin ketat dan semakin limited gitu. Jadinya harus disiapkan sekali kayak gitu. Terus kita ngomongin persyaratannya nih. Jadi biasanya kalau LPDP itu kita skemanya dulu kali ya. Seleksinya pertama adalah seleksi form, seleksi dokumen ya. Iya. Kita upload semuanya, nanti diseleksi di sana. Kedua tuh sekarang ada yang baru ya, Nda ya? Namanya Online assessment. Terus yang ketiga nanti kita ada seleksi wawancara dan juga leaderless group discussion sama on the spot essay. Nah, itu baru kita datang ke tempat tes yang dituju. Tesnya nggak cuma di Jakarta ya, iya, banyak bisa memilih kota-kota tempatnya lain yang bisa dipilih. seperti kayak Bandung kalau nggak salah. Tapi pas lagi daftar online tuh bisa dipilih kita mau tes di Mana? region mana ya. Terkait persyaratannya nih, pas dokumen-dokumen ini disebutin kan banyak banget ya. Tips apa sih kalau misalkan pas kita nyiapin persyaratan dokumennya? Semuanya harus jelas, di scan, jangan ada yang nyusul-nyusul. Nyusul-nyusul boleh asalkan belum submit ya. Betul, betul. Harus sudah lulus dulu, nggak bisa sebelum lulus. Lalu jangan bohong. Betul. Untuk esai jangan nanya ke orang lain, contoh esainya kayak gimana. Mungkin boleh sih, tapi nggak recommended karena makin lama banyak orang yang esainya copy gitu, dan nanti pas di on the spot esai atau pas wawancara itu kelihatan kalau jadi nggak genuine ya, nggak kerasa aslinya gitu. Dan yang patut teman-teman ingat kalau misalkan nyiapin persyaratan dokumen ini, semua itu harus lengkap, nggak boleh kayak kesannya cuman tes TBC segala macam. Itu penting banget, semuanya harus dilengkapin. Soalnya kalau nggak satu aja aplikasi yang kurang lengkap, kayaknya nggak bakalan lanjut ya. Iya, karena tesnya juga sekarang tahapnya makin banyak gitu. Dan sebenarnya ini tuh persiapan yang paling panjang ya. Persiapan persyaratan untuk dokumen panjang banget, karena teman-teman harus nyiapin rekomendasi dari dosen atau tokoh. Nah, itu kan harus komunikasi dulu dengan dosennya kayak gitu. Terus bikin esainya juga. Bener, ini panjang banget. Tentang kontribusiku buat Indonesia dan esai kesuksesan terbesar itu is not merely bikin esai terus done, tapi harus review berkali-kali, kita cek orang lain, gitu, proofreading dan macam-macamnya. Pengalaman saya sendiri pas bikin esai itu kayak sampai berbulan-bulan, karena memang harus benar-benar mengetahui tujuan hidup kita sendiri ya, terus dibantu dengan dicek sama teman, terus kasih nasihat dari dosen segala macam. Jadi prosesnya itu panjang sekali. Kak, ada yang nanya sih kayak apa sih Kak, boleh lihat nggak waktu itu Kakak nulis tentang kontribusi terbesar Indonesianya apa gitu. Aku belum dapat inspirasi nih gitu. Ya mungkin saya bisa tunjukin gitu, tapi masalahnya bukan itu, tentang
kontribusi saya dan orang lain itu pasti Pasti beda. beda. Pertama, apa cita-citanya pasti beda. Kedua, latar belakangnya pasti beda. Apa yang kita bisa sampaikan Indonesia, skillnya apa, experience kita beda. Jadi sebenarnya kalau kita minta bantuan orang lain tuh minta bantu kita untuk merefleksi diri sendiri. Betul, sih. bukan Kita nanya ke kita kayak kalau orang lain minta tolong bantu orang lain, jadi kalau Mas Aldo minta tolong Indah, jadi Mas Aldo maunya apa sebenarnya gitu. 5 tahun ke depan Mas Aldo rencananya maunya apa skill yang Mas Aldo punya, nanti kita coba shift bareng. Jadi bukan terkait subjeknya apa ya, tapi terhadap refleksi diri kita sendiri ke depannya mau apa, tujuan yang bisa kita berikan untuk Indonesia juga apa. Ya jadi nggak ada yang benar atau salah ya. Nggak ada yang benar salah. Terus yang mungkin yang penting lagi yang kedua adalah terkait IELTS. Iya nggak sih? Ini tuh persiapannya panjang, apalagi teman-teman yang belum pernah tes IELTS atau TOEFL. Intinya persiapannya panjang, apalagi buat teman-teman yang belum pernah nyoba sebelumnya. Karena pas kita tes TOEFL atau IELTS belum tentu langsung berhasil. Ya nggak? Belum dan tentu mahal bisa. juga biaya. Dan mahal juga. Jadi emang harus disiapkan sejak awal gitu persiapannya. Kayak kira-kira dari daftar LPDP itu 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya gitu. Karena preparation, udah gitu tes nanti ada hasilnya. Hasilnya juga nunggu. Hasilnya juga nungguin 2 minggu. Ya. Terkait Dan dokumen. kalau belum nyampe juga gimana gitu. Iya, jadi apalagi syaratnya sekarang untuk yang beasiswa luar negeri itu 6,5. Terus yang dalam negerinya juga itu 5,5 sama 6. Terkait untuk esai juga, teman-teman itu harus benar-benar menyesuaikan dengan tujuan beasiswanya. Karena LPDP sendiri itu punya fokus ya, punya tujuan. Jadi dia menseleksi orang itu untuk disesuaikan dengan tujuan LPDP-nya atau tujuan Indonesianya secara general. Ya. Jadi LPDP itu kayak punya 11 program atau ilmu prioritas dan juga ada 17 tema bidang untuk magister atau doktoral. Jadi itu harus disesuaikan. Semua itu bisa dilihat di websitenya LPDP. Nanti kita kasih linknya di bawah. Coba sebutin 5 yang Mas ingat. Yang saya ingat itu untuk ilmu prioritasnya ada teknik, ada sains, ada keagamaan, kedokteran, ada apa lagi ya, pertanian, maritim. Kalau itu tema. Jadi kalau misalkan untuk tema prioritasnya ada 17 itu contohnya kayak kemaritiman, perikanan, terus ekonomi syariah, terus keagamaan dan lain sebagainya. Jadi ada 17 banyak sekali. Itu artinya Indonesia punya rencana masa depan bahwa bidang-bidang itu yang akan dimajukan dan dibutuhkan untuk Indonesia depan. Misalnya meskipun nggak bias, Indonesia butuh ahli teknik manufaktur gitu untuk meningkatkan industri gitu, atau Indonesia butuh ahli maritim untuk mengembangkan hasil laut Indonesia segala macam gitu. Jadi itu tuh semua sudah dipertimbangkan oleh berbagai kementerian, kerjasama beberapa kementerian ya. Jadi beberapa kementerian, kemudian apa sih Indonesia dalam 10 tahun 20 tahun ke depan mau dimajukan seperti apa, seperti itu. Jadi benar-benar ini adalah ingat bahwa you are the future of Indonesia gitu ya. Investasi Indonesia ke awardee, makanya nggak boleh main-main. Iya, itu. Jadi terus ada pertanyaan suka kayak gini, Kak, jurusan saya nggak ada di ilmu prioritas. Nah, kalian bisa menyesuaikan ke tema prioritasnya. Contohnya kayak saya kan dulu emang ada juga sih di ilmu teknik mesin ya, ada di ilmu prioritas, tapi saya untuk tema prioritasnya lebih fokus ke pertanian dan kemaritiman kayak gitu loh. Jadi bisa disesuaikan. Bisa pindah jurusan nggak, Kak? Oh iya, bisa pindah jurusan nggak? Bisa kalau kita punya justifikasi yang kuat banget. Ya. Maksudnya kalau saya DHI terus mau pindah ke dokteran gitu, terus kayak justifikasinya saya suka doang kan gitu. Suka melindungi orang lain, tapi itu tidak terjustifikasi dengan baik gitu. Iya, justifikasinya bisa dari pengalaman kalian, bisa dari tujuan kalian ke depannya, rencana kalian, pokoknya apapun yang bisa. Kalau misalnya yang Mas Aldo juga nanya, saya ada teknik mesin mau ke bisnis gitu, terus bisnisnya bisnis perikanan. Coba Mas Aldo jelasinnya gimana? Itu jauh loh gitu. Jauh banget, tapi ya itu harus kita bisa buktikan dengan mungkin pengalaman, dengan yang tadi, dengan tujuan kita ke depannya. Ya kita nggak mungkin tiba-tiba pindah kan, pasti setelah lulus kita ngapain, oh iya akhirnya jadi kita lebih suka ke ini gitu. Betul banget.
itu tentang dokumen ya. Semua kali tentang dokumennya. Kita pindah ke selanjutnya itu seleksi assessment. Itu kan kita nggak tahu ya assessmentnya seperti apa. Itu kita lanjutkan ke seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini mungkin akan semakin ketat ya, karena dulu kan pas zaman Ina semuanya pakai bahasa Indonesia ya. Terus zaman saya semuanya bahasa Indonesia dan reviewer Indah iseng banget pakai bahasa Inggris. iya, tapi itu bisa tergantung reviewernya ya. Iya, tapi yang terus kemudian akhirnya yang luar negeri wajib bahasa Inggris, yang dalam negeri wajib bahasa Indonesia. Dan pas pengalaman saya pribadi sendiri, pas wawancara pakai full bahasa Inggris tuh ya tiga-tiganya reviewernya nanyanya pakai bahasa Inggris. Jadi nggak kita ekspektasi lagi ada salah satu reviewer yang pakai bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi itu juga harus disiapkan sekali. Dulu pas saya nyiapin wawancara itu sampai berapa ya, sebulan terakhir itu wawancara sama teman, sama Indah, sama teman-teman yang udah ada di luar negeri kayak gitu. Coba mereka jadi reviewer, nanyain saya tentang tema saya, tentang esai saya, tentang formulir saya kayak gitu. Jadi kita bisa latihan juga. Iya. Dan karena sekarang ada tahap online assessment sebelum wawancara, kemungkinan yang masuk lolos wawancara itu semakin dikit sih. Jadi karena udah dipotong lagi di online assessment baru ke wawancara. Dan wawancara ini itu membuktikan banyak hal yang tidak tersampaikan di esai. Misalnya kekurangan terbesar kita, kemudian kita akan ditanya bagaimana kok ada challenge ini di lapangan, gitu, challenge ini di kampus, bagaimana kamu mengatasinya, gitu-gitu. Dan di yang wawancara kita adalah profesor dan psikolog, jadi nggak akan bisa bohong. Ya misalnya dia lebih bagus dari kita atau enggak, kita nggak tahu, karena sebenarnya PDP itu melihat apakah kita layak apa enggak gitu. Kita nggak akan compare sama orang lain ya. Dan ya itu kalian harus siap banget ditanyain. Contohnya kalau misalkan kalian yang mau ke luar negeri ya, kenapa kalian ke luar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kenapa nggak di Indonesia aja? Emang di Indonesia nggak ada yang bagus kampusnya? Itu satu. Terus misalkan kalian mau kuliah di Inggris, Belanda, atau Australia, atau Norway, kenapa di negara itu? Kenapa nggak di negara lain? Kenapa kampus itu? Nah itu harus bisa kalian jawab sejak awal gitu. Dan pertanyaan yang lainnya adalah berkisar tentang rencana karir, rencana riset, atau tentang rencana pribadi, karena itu menentukan bagaimana sih, apakah kita punya orang yang memiliki visi, apakah kita memiliki rencana, bagaimana kita menghandle rencana tersebut. Itu akan menunjukkan kepribadian kita. Iya, jadi pokoknya harus disiapin banget semuanya, termasuk juga kayak pengalaman kalian, terus tujuan kedepannya apa, gimana kalau gagal, terus kenapa harus S2 padahal kalian pengalaman udah bagus banget segala macam kayak gitu. Kenapa kita harus memilih kalian? Pertanyaan dari beasiswa intinya itu sih. Dan yang semua itu yang bisa menjawab adalah sendiri. Ya, pribadi masing-masing kalian sendiri kayak gitu. Ini bikin 15 list pertanyaan beasiswa di blog indahgilang.com. Nanti ada linknya di bawah ya. Bisa cek pokoknya linknya di bawah. Oke? Itu trending of all time di blog Indah sepanjang hidup. Oke, next adalah terkait dengan LGD. Tentang LGD itu Leaderless Group Discussion. Jadi intinya kita akan ditempatkan di satu ruangan bersama mungkin 10 orang lainnya, peserta beasiswa juga di satu ruangan yang sama. Nah, di situ nanti kita akan dikasih satu topik. Topik biasanya itu topiknya yang up to date ya. Jadi biasanya di minggu itu di koran atau di TV lagi rame tentang apa gitu, misalkan rame tentang pilkada, rame tentang reklamasi atau tentang moratorium impor, tentang misalkan lagi banyak HIV segala macam. Pokoknya intinya temanya atau subjeknya itu bisa sangat-sangat luas gitu aja. Di situ intinya kita ada kontroversi yang kita harus diskusikan dengan 10 orang ini. Nah, apa sih yang membuat Leaderless Group Discussion jadi beda? Asumsinya kita adalah menteri dan di antara kita nggak ada pemimpin. Kita semua adalah pemimpin gitu. Bagaimana kita solve the problem sebagai orang yang equal.
kita nggak mendiskreditkan orang lain atau kita terlalu meninggikan sendiri-sendiri atau malah kita nggak ngomong sama sekali karena kita oh ya saya setuju dengan Anda. iya, bisa setuju bisa nggak Bisa setuju, kita harus nganggap orang lain equal. Intinya kita melihat bagaimana kita bekerja dalam tim. Leadership itu nggak harus menguasai. Iya. Kalau pengalaman saya kan dulu ikutnya 2 kali ya. Jadi yang pertama itu gagal, yang kedua itu alhamdulillah lolos beasiswa LPDP-nya. Nah, dari pengalaman saya itu yang lolos adalah mereka yang benar-benar bisa memberikan pendapatnya secara jelas, tapi tidak menganggap pendapat orang lain itu lebih rendah dari pendapat mereka, dan nggak ngerasa menjadi pemimpin di dalam grup tersebut gitu. Jadi bisa aja mengakomodasi orang lain, bisa mengakomodasi orang lain juga. Jadi intinya menjaga ego kita gitu. Gitu sih. Ya. Benar nggak? Setuju nggak? Tuh. Dan ingat ya, kalau misalkan teman-teman yang untuk beasiswa luar negeri itu leaderless group discussion-nya pakai bahasa Inggris juga. Jadi harus disiapkan juga bahasa Inggrisnya. Yang 3 on the spot essay. On the spot essay. Jadi on the spot essay itu kurang lebih kayak essay untuk IELTS ya. Essay argumentatif. Nah, essay-nya harus argumentatif, jadi bukan deskriptif, bukan cuma menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan subjek tersebut, tapi kita harus ada mengungkapkan argumen kita, alasannya apa, terus ngasih contoh realnya apa, kayak gitu. Itu ada solusi yang kita tawarkan. Solusi yang kita tawarkan. Jadi intinya kita melihat bagaimana logic kita, reasoning kita, bahasa Inggris kita, grammarnya juga, dan untuk melihat apakah essay yang kita sebelumnya itu tulisnya ngopi apa enggak. bisa. Iyalah, kalau skillnya tidak sesuai, jomblang gitu. What's going on? Ya kan? Mencurigakan. Iya. Kira-kira waktunya 30 menit. Nanti kalian terserah 10 menit untuk nyiapin outline-nya, kemudian nulis atau langsung nulis. Dan segitu kalian harus selesai. Kalau saran dari Indah untuk tips menulis esai dalam waktu singkat itu apa aja yang harus dilakukan? Bikin outline. Outline pertama ada introduction, terus ada thesis statement. Intinya argumen kita apa di situ, terus argumen A, B, C. Kemudian ada solusi, yaitu argumen kita, apa kita setuju atau tidak setuju, alasannya apa, terusnya apa yang kita tawarkan, terus selesai. Kalau kita terlalu panjang nantinya malah nggak jelas, nggak nyampe ke intinya. Dan pas sama 30 menit kita belum selesai esainya. Dan itu pas 30 menit udah langsung diambil esainya. Jadi kita nggak boleh ada alasan lagi. Ya, yang penting logiknya dapat semua dalam concise. Itu untuk tips lolos beasiswa secara general. Nah, terakhir saya pengen ngomongin frequent asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering banget ditanya sama teman-teman, baik ke saya maupun ke Indah. Iya. Dari saya pertama itu, Kak, kalau misalkan kita untuk daftar LPDP harus ada LOA atau enggak? Bisa ada LOA-nya, bisa atau enggak. Bisa ada LOA-nya atau tidak. Tapi teman-teman berdasarkan pengalaman yang ada LOA-nya itu akan dipertimbangkan. Tapi dengan ada LOA juga nggak jamin diterima. Intinya karena aspek yang dinilai banyak. Jadi LOA itu bisa mendukung banget, tapi tidak menjamin intinya. Oke. Gimana cara dapat LOA? Gimana cara dapat LOA? Daftar ke universitasnya. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan LPDP ya. Itu langsung berurusan dengan universitas yang ingin kalian tuju. Jadi misalkan ke luar negeri, misal saya ke Newcastle, daftarnya ke Newcastle University. Terus dari situ baru dapat letter of acceptance yang bakal kita masukkan ke LPDP. Nggak ada kaitan dengan LPDP. Itu dengan kampus. Kalau kita daftar semua ada LOA? Kalau daftar LPDP semua LOA nih, terus diterima LPDP, kalian punya waktu 1 tahun untuk menyerahkan LOA itu. Iya, jadi kalau misalkan belum punya nih, terus kalian diterima, alhamdulillah banget dan itu amazing gitu. Tapi dalam 1 tahun itu kalian wajib bisa dapat kampusnya. Gitu. Ya kalau negeri harus dapat luar negeri, dalam negeri dapat negeri. Kalau nggak bisa nanti digugurkan. Kak, bisa pindah nggak dari dalam negeri? Saya daftar di dalam negeri terus untuk pindah ke luar negeri. Untuk tahun sekarang nggak bisa, karena itu udah ditentukan dari awal kalian milih dalam negeri atau luar negeri. Karena tesnya juga beda. Tesnya juga beda. Kalau dulu kan mungkin bersamaan ya, kalau sekarang udah beda banget. Oh ya, untuk daftar
kuliah S2 di luar negeri, Indah juga udah bikin blog post yang surrender Indah River, ada di link di bawah ya, nanti lihat. Oke, lihat di bawah. Ini pokoknya linknya Karena banyak itu dari Indah. lengkap gitu, dari A, B, C, D ada stepnya, step by step. Kalian bisa ngeliat langsung, karena kegagalan orang untuk beasiswa dan sekolah itu kurang persiapan soalnya, kurang baca. Ya, bener. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, aku nggak terlalu pintar, tapi aku pengen ke luar negeri, caranya bagaimana? Itu banyak pertanyaannya. Pertama, bagaimana Anda memeasure kepintaran? Iya kan? Iya. Terus dan kita bukan orang yang bisa menjawab kamu layak apa enggak. Yang menjawab itu adalah si institusi beasiswanya atau universitasnya. Dan untuk measure itu kan juga dilihat IPK-nya berapa, dan nggak cuma IPK requirement-nya ya. Ada publikasi, ada apa namanya kepemimpinan, organisasi dan sebagainya macam itu. Jadi kita menjudge diri sendiri itu adalah mental yang berbahaya sih. Intinya bukan pintar atau nggak pintar, bisa keluar atau enggak, tapi attitude kita dalam menilai diri sendiri untuk bisa dinilai orang lain. Kalau enggak, nanti pertanyaan kenapa gue harus menilai lu gitu loh. Kalau kamu sendiri nggak yakin dengan diri kamu gitu. Ini. Iya. Ada pertanyaan yang sering kita dapatkan lagi nggak? Kak, aku nggak mampu untuk kuliah luar negeri. Aku juga mau daftar PDP tapi nggak yakin gimana jawabnya. Nggak yakin gimana daftarnya. LPDP itu nggak ada kaitannya dengan latar belakang ekonomi gitu. Jadi nggak ada syarat yang menunjukkan kita penghasilan berapa atau orang tua kita berapa. Bahkan universitas, alasan kita daftar LPDP juga karena kita nggak punya duit. Iya. Dan nggak punya duit as in dia kuliah di luar negeri itu mahal gitu loh. Mahal sekali. Bahkan maksudnya orang yang berkemampuan, orang tuanya super tajir, ya orang tuanya sangat mampu pun belum tentu bisa menguliahkan ke luar negeri. S2 atau S3 ke luar negeri ataupun S2 dalam negeri deh gitu deh. Karena kita nggak mampu, kita sadar apa yang kita bisa andalkan gitu. Misalnya kita punya, saya punya prestasi yang cukup, saya punya rencana yang cukup, kita buktikanlah bahwa kita orang yang layak untuk mendapat investasi tersebut gitu. Itu ada attitude yang diperlukan untuk itu. Gitu. Yeah. Kita harus yakin kalau kita adalah investasi bangsa ini. Asik. Enggak, I'm being serious. Yap. No, I'm being serious. Di setiap beasiswa, maksudnya ini bukan beasiswa PDP doang ya. Semua beasiswa itu dalam negeri atau luar negeri, exchange atau short course. Itu ada duitnya, ada nilainya. Dan si yang institusi ini punya tujuan. Nah, cuman yang tujuan LPDP adalah untuk menghasilkan para pemimpin Indonesia di masa depan di bidang-bidang yang diperlukan. Mereka punya duit untuk investasi ke kita. Sama aja kalau Mas Aldo mau punya bisnis, minta investor untuk invest ke Mas Aldo, harus pitching dong. Seleksi itu adalah bentuk kita pitching ke institusi tersebut bahwa uang yang investasiin ke kita akan kita realisasikan dengan baik dan akan ada hasilnya. Jadi intinya adalah ketika kalian pengen ke luar negeri, pengen ke LPDP atau pengen lolos beasiswa PDP, itu tunjukkan keseriusan kalian untuk bisa daftar beasiswa tersebut. Intinya itu. Jadi kalau misalkan kita nggak serius, kitanya nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana orang lain yakin terhadap diri kita sendiri? Itu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah dulu kali ya. Jadi itu udah cukup panjang. Nanti pokoknya kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang spesifik yang lainnya, bisa langsung komentar di bawah. Ya, mungkin kita nanti bikin Q&A yang lain lagi atau tips yang lain-lain. Mungkin tips untuk mendaftar kuliah di luar negeri. Pokoknya intinya bisa kalian komentar di bawah apapun pertanyaan atau saran untuk video selanjutnya. Kayak gitu kali ya. Ya. Segitu aja. Jangan lupa like video ini, kasih komentar kalian di bawah, dan juga klik subscribe. Oke. Semoga sukses ya untuk seleksi beasiswa LPDP-nya. See ya. Bye. Have a nice day.